الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan satu bulan di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, kita berdoa mudah-mudahan kita nanti disampaikan ke bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya supaya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak sia-sia, maka sebenarnya harus ada bekal di awal. Sebelum masuk Ramadan ada bekal tentang masalah ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya sebenarnya pernah kita bahas tentang masalah fikih puasa, cuma tidak ada salahnya diulang karena biasanya orang itu punya sifat pelupa. Maka bagi yang lupa bisa diingatkan, yang ingat bisa tambah ingat. Seperti halnya masalah puasa, ini pembahasannya banyak sebenarnya. Kalau masuk ke bulan Ramadan pembahasannya adalah tentang puasa, ada tentang sholat tarawih juga ada, tentang zakat fitrah ada, banyak sekali, panjang sekali. Cara mencari Lailatul Qadar dan lain sebagainya ada. Tapi karena ini masih di awal-awal bulan Ramadan, maka kita akan bahas sebagai bekal kita untuk perjalanan Ramadan hingga akhir, yaitu tentang sebatas fikih ibadah puasa. Kalau kita berbicara tentang puasa, secara bahasa itu artinya adalah menahan. Menahan dari apa saja? Tidak berjalan berarti menahan untuk tidak berjalan, itu artinya puasa berjalan. Menahan untuk tidak bicara itu berarti puasa berbicara. Puasa berbicara ini malah dilakukan oleh Siti Maryam. Siti Maryam itu pernah dihujat habis-habisan oleh warga sekitarnya karena tiba-tiba hamil, gak ada suaminya. Dan ini yang kadang-kadang ditiru oleh
anak-anak remaja zaman sekarang katanya ikut sunnahnya Siti Maryam ya. Tiba-tiba hamil nggak ono suami nih. Ini bukan sunnah namanya. Ini memang izin Allah, kehendak Allah supaya apa? Memang akan lahir nabi yang namanya siapa? Nabi Isa. Nah, ini mukjizat dari Nabi Isa, akhirnya bisa berbicara ketika bayi untuk menjawab itu semuanya. Nah, itu puasanya Siti Maryam, beda-beda antara puasa para nabi. Ada puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Ada puasanya Nabi Adam, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada puasa umat Nabi Muhammad 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, yang kadang-kadang banyak bertanya, bahkan ini berulang-ulang kalau sudah setiap tahun, bahkan terupload lagi di YouTube tentang ketika seseorang itu sedang makan, lagi sahur misalkan, kok tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya adalah dilanjut makan atau berhenti? Sudah mulai lupa ini kayaknya. Ibu-ibu lanjut makan atau berhenti? Berhenti. Bapak-bapak lanjut makan atau berhenti? Lanjut. Lanjut apa berhenti? Man Ustadz rokokan sih tinggal separuh, tak lanjut gitu ya. Lanjut atau berhenti? Lanjut. Ada yang lanjut, ada yang berhenti. Nah, ini kan perlu dibahas lagi. Kalau misalkan tidak ada kata sepakat kayak gini, harusnya ya kompak. Kalau memang sudah ada bekal, oh iya harus lanjut, oh iya harus berhenti. Harusnya seperti itu kalau memang sudah ada bekal. Nah, masalahnya bekalnya sudah ada, cuma lupa. Bekalnya 1 tahun yang lalu, akhirnya banyak lupanya. Makanya kita bahas lagi seperti ini. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan, Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jadi batasnya di sini disebutkan apa batasnya? Fajar. Ini berarti berhenti atau tidak? Nah, ini kok sudah mulai nggak ada suaranya, mulai takut kayaknya. Nggak usah takut, nggak apa-apa, kita ini ngaji. Berarti kalau ada kata-kata gini, ya, mulai fajar sampai malam. Artinya kalau misalkan, ya kita wis pakai logika saya, logika kita saja. Berhenti atau enggak waktu fajar ini? Yang kompak, berhenti atau tidak? Berhenti. Sekarang kalau misalkan ada hadis kayak gini, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, sendok terakhir masih ada di tangan, jangan dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Lanjut apa berhenti? Loh kok berubah? Ya apa ini? Ini tidak istiqomah jawabannya. Tadi berhenti. Tak kasih hadis lagi, berubah. Jangan-jangan saya kasih hadis lagi, berubah lagi ini. Ya apa keputusannya? Enaknya ya apa wes? Yo. Lanjut apa berhenti? Oh, itu lanjut di luar itu. Jangan-jangan di luar gue sambil rokokan ya, makanya bilang lanjut. Jadi nggak sampai di sini pembahasan itu. Kalau kita ngomong masalah Al-Quran, pasti akan ada penjelasan-penjelasan dari hadis. Kalau kita ngomong satu hadis, jangan sampai bilang, oh ini aja hadisnya ini. Bukan, pasti akan ada hadis-hadis yang lain yang kadang-kadang mengecualikan, yang kadang-kadang memberikan penjelasan atas hadis-hadis yang lain. Nah kalau misalkan kita cuma pakai ini, lanjut ini. Betul? Kalau misalkan pakai ini, oh berarti lanjut ini. Iya kalau azannya nggak telat. Kalau telat gimana? Lu tambah parah. Ternyata dari keterangan ini ada hadis yang lain. Dalam hadis Bukhari itu dikatakan anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Bilal itu kalau adzan di malam hari. Jadi dulu di zaman Nabi azannya 2 kali. Hah? Kenapa Bal? Kenapa kok nggak berubah? Oh iya. Kayaknya slide-nya ngantuk Bal ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Slide. Loh ini kan. Makanya kok ngeheng semuanya jamaah gak nyambung. Ya ustadznya juga gak fokus. Soalnya dari hari pertama itu saya ngimami ceramah ini sampai flu. Dari hari pertama gak berhenti. Itu tidak hanya malam saja, pagi, malam. Jadi ketemu istri itu jam 10, istrinya sudah tidur. Akhirnya saya nemui istrinya orang, tetangga-tetangga tak liatin. Ya, wis tidur.
Mau gimana lagi? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya antara 8 rakaat dan 20 rakaat ketika saya ngimami di luar ternyata banyak 8 rakaatnya. Padahal kalau saya ceramah biasanya apa? Sholat tarawih 20 rakaat, tapi pada akhirnya 8 rakaat. Ya nggak apa-apa. Kita itu manut, nggih. Kalau bisa itu jangan berbeda dengan kebiasaan. Kalau di Masjid At-Taubah 20, 20. Kalau di Masjid At-Taubah pakai kunut, kunut. Kalau di Masjid At-Taubah 8, 8. Kalau di Masjid At-Taubah nggak sholat, yocok rek ya. Kebiasaan nggak bener jangan ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ada hadis seperti ini, saya ulangi lagi. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan sendok terakhir masih ada di tangan, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Bahaya kalau misalkan orang itu belajar sendiri tanpa ada guru. Bisa-bisa menafsirkan bahwa, oh ini azan lanjut aja. Loh bisa-bisa batal. Kata para ulama bahkan batal kalau seperti itu. Kenapa? Ternyata, coba. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Bilal itu kalau adzan malam hari. Ada 2 muadzin dulu di zaman Nabi itu. Yang adzan di malam hari sebelum subuh itu Bilal. Nah, ketika Bilal adzan di malam hari itu ya sekitar jam 3-an lah. Dan ini masih dipraktekkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Adzannya 2 kali. Ya Pak, betul ya? 2 kali. Jam 3 adzan, jam 4 adzan lagi. Ketika Bilal azan dikatakan kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan minumlah ketika Bilal azan sampai Abdullah bin Ummi Maktum azan. Sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum azan itu subuh. Artinya apa? Waktu subuh berhenti. Dan ini dipertegas dalam hadis yang lain, la yamna'annakum min sahurikum azanu Bilal walal fajrul mustatil walakinil fajrul mustatir fil ufuq. Azan yang dikumandangkan oleh Bilal di jam 3-an itu tidak mencegah kamu dari makan sahur. Ya lanjut kata Nabi. Mau di depan mata, masih mau ngambil, lanjut. Dan juga fajar yang memanjang, namun yang mencegahmu makan sahur adalah fajar yang merbak di ufuk, yaitu waktu subuh, fajar sotik. Berarti kalau sudah dari sini, lengkap sudah dalil-dalil Al-Quran dan hadisnya, berarti sudah jelas. Kalau kita lagi makan sahur, terdengar azan, lanjut atau berhenti? Oh, kan sudah mulai kompak. Berhenti atau lanjut? Ada yang pernah lanjut? Nah itu dikotok itu ya. Tapi nggak usah ngaku, nggak apa-apa, saya nggak akan absen satu-satu. Makanya kalau di Indonesia itu dikasih batas kehati-hatian, istilahnya imsak. Nggak ada di zaman Nabi, waktu imsak 10 menit nggak ada. Itu Indonesia. Sebenarnya imsak itu definisi dari puasa. Puasa secara bahasa artinya imsak, menahan. Ya, bukan berarti imsak yang di Indonesia itu artinya sudah mulai puasa, tidak. Yang di Indonesia itu tanbihul imsak, peringatan untuk berpuasa. Menunjukkan bahwa puasa akan datang 10 menit lagi. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Nabi itu ketika ditanya, pernah sahur bersama sahabat dan ditanya antara sahurnya Nabi dengan sholatnya Nabi gimana, ditanya. Ternyata Nabi berhenti sahur itu seukuran 50 ayat. Khamsina ayat. 50 ayat itu sudah berhenti Nabi dari waktu subuh. Dihitung oleh para ulama, 50 ayat itu ternyata sekitar 15 menit sampai 10 menit. Maka di Indonesia kreatif orangnya, dikasih nama imsak, wis tahan dulu. Bukan berarti imsak gak boleh makan, boleh kalau memang kita telat bangun, kalau pengen minum boleh, cuma kesunahan saja biar kita bisa siap-siap berangkat ke masjid, sholat berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Gitu. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut atau sudah? Nek sudah saya lebih bersyukur lagi ya. Oke, kita lanjut. Itu tentang masalah sahur. Kalau ada sahur pasti ada buka. Nah, kalau masalah buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus biasanya apa yang kita lakukan ketika dengar azan? Halo? Ya buka memang. Masa langsung main satset gitu? Kan ada yang dilakukan gitu, apa ritual-ritual apa gitu, nyembah pohon kayak apa dan lain sebagainya. Gak ada ritual sama sekali. Masa langsung azan langsung makan kan gak enak gitu, kurang apa dramatis.
apa? Berdoa. Coba bersama-sama. Doa yang dibaca adalah apa doanya? Kok malah geruang-geruang iki piye? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ketika azan kemudian baca itu, nah itu yang salah. Bukan doanya yang salah, tapi posisi doanya. Doa itu boleh pakai Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, boleh. Pakai yang versi kedua, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, boleh. Cuma posisinya bukan ketika azan terdengar, bukan ketika kita akan berbuka. Kebalik katanya para ulama, dikatakan di sini. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, wa yusannu ayyakula aqibal fitri Allahumma lakasumtu. Jadi membaca Allahumma lakasumtu atau zahabat dhama'u dibacanya setelah kita berbuka, bukan akan berbuka. Artinya apa? Ketika azan terdengar Allahu Akbar, baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan. Kalau sudah selesai baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah betul, Bu? Sudah betul? Bapak-bapak sudah betul? Kayaknya salah kabeh iki. Ya nggak apa-apa, kan salah nggak masalah, namanya belajar. Ya kalau sekarang salah, ya nanti malam jangan salah. Oke, berarti yang kita baca urutannya doa makan. Setelah doa makan, baik kita nanti makannya langsung makan besar atau makan kurma dulu, nah, pas kemudian lanjut sholat, ya itu nggak apa-apa. Habis makan kurma, Allahumma lakasumtu atau zahabat dhama'u, it's okay, nggak apa-apa. Loh, Ustadz, kalau kita pakai doa buka puasa itu lebih bagus mana? Nah, nggak usah terpengaruh dengan di YouTube ya. Yang paling sahih adalah zahabat dhama'u. Enggak. Ya, semuanya boleh dipakai. Bahkan kalau misalkan kita cek dari 4 mazhab, nah ini mazhab Hanafi, wa minas sunnati ayyakula indal iftar Allahumma lakasumtu. Hanafi itu mengatakan sunnahnya membaca Allahumma lakasumtu. Bagaimana dengan mazhab Maliki? Mazhab Maliki, wa yaqulu nadban indal fitri Allahumma lakasumtu. Mazhab Maliki juga sama, Allahumma lakasumtu. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Wal mustahabbu ayyakula inda iftarihi Allahumma lakasumtu. Mazhab Syafi'i juga Allahumma lakasumtu. Bagaimana dengan mazhab Hambali? Wa yustahabbu ta'jilul iftar bla 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 bla, ya, panjang sekali ya. Kemudian mengatakan Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Jadi 4 mazhab mensunnahkan mengucapkan Allahumma laka sumtu. Yang paling afdol gimana? Digabung dua-duanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mau dilanjut boleh. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma ighfir lil muslimin. Itu Jumatan itu. Gak usah aneh-aneh lah ya. Sing santai aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Wis jelas semua ini ya. Aduh. Ini enggak ono lah minumannya. Nah, itu yang mungkin perlu kita perhatikan. Kita lanjut. Kenapa nggak muncul ini? Errornya. Oke, kita lanjut sekarang. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajri insyaallah. Itu doa berbuka. Dan kalau kita berbicara tentang masalah ibadah puasa,
Jadi ibadah puasa itu diturunkan, diperintahkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nabi itu berpuasanya 9 kali selama hidup beliau. 9 kali Nabi berpuasa, 8 kali berpuasanya itu 29 hari. 1 kali berpuasa 30 hari. Jadi semasa hidupnya 9 kali berpuasa. Dan sebelum ada puasa Ramadan, ada puasa-puasa yang lain. Seperti puasa 10 Muharram. Jadi yang dilakukan sebelum puasa Ramadan 10 Muharram. Yang kita kenal dengan Asyura. Jadi Nabi suatu ketika datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa semuanya. Nanya Nabi, loh kenapa kalian kok berpuasa? Loh ini hari bersejarah. Nabiku, nabi kita, nabi kami, Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa semuanya. Akhirnya Nabi mengatakan, aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk berpuasa kepada para sahabat. Kemudian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah kenapa kok ikut-ikutan orang Yahudi? Enggak malah mirip. Supaya kita tidak mirip, nanti tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Yang kita kenal dengan Tasu'a. Nah, makanya akhirnya disunnahkan kepada kita semuanya untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu sejarahnya. Dan tentunya ketika kita berpuasa, maka penuhi rukun-rukun dari puasa. Jangan sampai rukun-rukun puasa ini tidak kita penuhi. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Yang pertama niat. Niat puasa Ramadan, puasa wajib dengan niat puasa sunnah itu beda. Kalau puasa Ramadan harus dilakukan sebelum waktu subuh. Dari maghrib itu sudah bisa sebenarnya. Makanya kalau anak-anak pujian itu sebenarnya sudah niat. Nawaitu shauma ghadin. Bersama-sama, 1, 2, 3. An adai. Nah, ini contoh yang salah, niat setelah subuh. Nah, ya, yang dilakukan ini salah ini. Jadi lakukan antara maghrib sampai sebelum subuh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Itu dalam kitab-kitab ulama dibahas yang benar Ramadhana apa Ramadhani? Yang benar Ramadhani, karena itu bentuk mudhaf ilaih. Tapi pada kenyataannya ketika pujian lebih enak Ramadhana hadhis, ya kan? Ya salah sebenarnya. Yang benar Ramadhani. Jadi niat bisa dilakukan sudah mulai kita buka, pas berbuka, selesai berbuka, wis tak niat langsung. Nawaitu shauma ghadin an adai. Tapi yang dimaksud dengan niat bukan lafal yang itu, tapi yang lintasan dalam hati. Saya puasa Ramadan esok hari tahun ini karena Allah. Itu yang dihitung, yang di dalam hati. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffudzu biha sunnatun. Tempatnya niat dalam hati dan melafalkan hukumnya sunnah. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh dilakukan sebelum tergelincir matahari. Jam 10 boleh niat. Ya wis tak puasa Senin, boleh. Itu kalau puasa sunnah dengan syarat belum makan. Wis makan 3 mangkok bakso, ya rokokan sudah 3 kotak, niat saya tak niat puasa Senin, itu nggak bisa. Jadi belum makan sama sekali boleh dilakukan. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Nah, itu tentang niat. Makanya ya kita bersyukur dibantu oleh imam ketika habis tarawih niat bareng. Itu mengingatkan, karena kalau misalkan ada orang nggak niat, memang nggak terbesit sama sekali dalam hatinya, nggak terbesit dalam hati, nggak ngelafalkan, tiba-tiba bangun jam 5 habis subuh, maka orang yang seperti ini puasa tidak sah karena tidak terpenuhi rukunnya. Meskipun puasa tidak sah bukan berarti dia boleh sarapan, makan siang, rokokan, gak boleh. Tetap harus menahan seperti orang berpuasa mulai dari pagi sampai maghrib. Tapi wajib qadha. Makanya eman. Makanya kita bersyukur kalau dituntun oleh imam untuk niat. Apalagi kalau di awal Ramadan dituntun niat bareng-bareng dengan 2 niat. Nah, biasanya kan kita niatnya dengan 2 niat. Di sini niat berapa niat? 2.
Biasanya saya tuntun ke jamaah-jamaah, saya sampaikan. Karena jamaah saya itu kan banyak ketua takmir, ketua takmir, ketua takmir. Banyak RW, RT, RW. Makanya saya kalau dicalonkan RW saya nggak mau. Kenapa? RW-nya ngaji ke saya kok ya. Nek saya jadi ketua RW, mundur saya turun. Dicalonkan jadi RT nggak mau. RT ngaji. Dicalonkan jadi kades, kadesnya lo ngaji. Berarti saya turun derajat ya. Ya makanya saya nggak pernah mau. Jadi ketua takmir itu ya siap-siap dihabisi oleh jamaah kan kayak gitu. Apalagi kalau ketua takmirnya bukan ustadz. Wong saya pernah jadi ketua takmir, ustadz loh itu dihujat habis-habisan. Apalagi yang bukan ustadz. Loh siap-siap dicaci maki, dihujat habis-habisan, dikit-dikit salah diprotes dan lain sebagainya, diomongin orang. Ya, tapi pahalanya banyak insya Allah. Tapi kalau melakukan kesalahan dosanya juga banyak ya, itu hati-hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi niat jangan sampai lupa, dan yang berikutnya adalah meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Nah ini ya, misalkan kita pakai cotton bud, boleh enggak? Boleh benda? Pakai cotton bud, ngorek-ngorek kuping misalkan, bersihkan telinga, boleh atau tidak? Boleh Bu? Boleh? Tidak boleh. Ini bingung atau karena sudah pernah ini? Hah? Boleh atau tidak? Coba yang tegas. Kalau fikih harus boleh tidak. Boleh atau tidak? Oh, ada yang boleh, ada tidak. Berarti masih belum kompak. Boleh kita memasukkan sesuatu ke telinga dengan ukuran kelingking, ya, kelingking. Gak boleh lebih dalam dari kelingking. Kalau telinga kita dimasukkan kelingking kita notok, itu batas tidak membatalkan puasa. Tapi kalau lebih dalam dari kelingking, misalkan kita pakai cotton bud itu lebih dalam masuknya, betul kan? Nah itu batal. Jadi batas notoknya itu kelingking. Ini mazhab Syafi'i, beda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki bilangnya nggak batal, tapi kita nggak ngomong masalah mazhab Maliki. Ini mazhab Syafi'i. Kita pilih yang hati-hati. Begitu juga kalau membersihkan hidung, ya, ngopil ya. Kalau batasnya masih kelingking kita, ngopilnya tidak lebih dalam dari kelingking kita, maka tidak batal. Makanya ini kabar baik untuk yang biasanya seneng ngopil, ya, boleh diamalkan, tapi ini bukan sebuah kesunahan ya. Jadi boleh selama yang kita masukkan hanya batas kelingking. Kalau lebih dalam dari kelingking, misalkan ngopilnya pakai obeng sampai masuk ke dalam sini, lah itu bisa batal. Faham sampai di sini? Loh ini penting. Ini agak ringan ya, remeh, tapi bisa membatalkan, tapi bisa tidak. Jadi batasnya apa? Kelingking. Makanya pernah saya sampaikan 5 lubang ini harus dijaga. 5 lubang ini harus dijaga. Mulut, hidung, telinga, jalan depan, BAK, jalan belakang, BAB. Masukkan ke telinga, aturannya seperti tadi. Masukkan ke hidung, aturannya juga seperti tadi. Begitu juga memasukkan ke mulut, juga ada aturannya. Syaratnya 2, masuk dan telan. Kalau masuk dan telan terpenuhi, batal. Kalau tidak terpenuhi semuanya, cuma masuk, belum tentu batal. Makanya terjawab orang-orang yang biasanya bertanya, boleh enggak misalkan kita siwakan di siang hari bulan Ramadan? Boleh, selama siwaknya enggak ditelan. Kan cuma dimasukkan toh. Siapa yang mau nelen siwak? Sikat gigi di bulan Ramadan boleh atau tidak? Boleh. Yang penting sikat dan odolnya tidak ditelan, gampang. Cuma makruh, gitu loh. Makruh itu belum tentu batal. Makruh kan cuma tidak disukai. Kenapa? Keutamaannya hilang. Orang yang berpuasa biasanya kan baunya nggak enak. Bau mulut orang yang tidak berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi, lebih baik daripada minyak misik, kasturi. Itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Yang di sisi manusia ya tetap gak enak. Ya makanya ini di sisi Allah, wah gitu kan. Tetap gak enak. Di sisi Allah, ya makanya tetap ditutup. Kalau di sini, di sisi manusia tetap beda. Baunya ya tetap gak enak. Makanya ketika sikat gigian itu hilang, baunya hilang, berarti kita menghilangkan keutamaan. Makruh hukumnya, tidak disukai. Wes biarkan, wes ya, biarkan ditahan. Tapi kalau kita berbicara masalah batal atau tidaknya, ya dilihat masuk atau tidak. Masuk dan telan. Kalau terpenuhi 2 syarat baru batal. Kalau cuma salah satu aman. Makanya ibu-ibu boleh kalau seandainya mau mencicipi makanan. Karena kalau mencicipi makanan kan nggak perlu ditelan. Alat perasa itu cuma di lidah. Ada perasa manis, asin dan lain sebagainya. Incipi,
lepeh. Jadi kalau ada 2 baskom, capcay, bakso, diincipi sampai habis, sampai habis. Batal atau tidak, Bu? Lah kok jadi batal? Ibu-ibu ini enggak istiqomah. Ini berarti enggak paham. Syarat batal memasukkan mulut, jelas. Yang kedua, menelan. Lah iki saya enggak tak telan, cuma tak masukkan, cuma 1 baskom, ada 2 baskom gitu loh, bakso sama capcay. Tidak saya telan. Saya incipi tok, tapi sampai habis. Duh, tak ludahkan. Duh, habis capcaynya habis, pindah ke bakso. Terus sampai habis. Batal atau tidak? Loh, saya jawab batal lain. Gak paham ini. Saya tadi capcay, memasukkan? Masukkan. Saya telan atau tidak? Tidak. Syarat batal itu kan harus masuk, telan. Lah ini gak ditelan kok. Kok bisa batal? Gak batal, ini contoh ekstrim. Contoh ekstrim harus dikasih tahu supaya apa? Faham. Oh alah, kalau tidak ditelan gak batal. Boleh, Bu. Tapi makruh hukumnya. Kenapa? Main-main. Jadi yang gak makruh kalau ada hajat, ya sekedarnya saja. Kalau ibu-ibu cuma ngincipi, ya sekali. Kalau sampai habis ya, iku apa maksudnya ya? Malaikat bingung, iki maksudnya apa sih? Nah kan gitu. Kita jangan membuat penasaran malaikat ya. Jadi nggak batal, cuma hukumnya makruh. Jadi harus ekstrim ngasih contoh itu. Ustadz, bukankah kita kalau terpenuhi 2 syarat masuk dan telan itu kan batal? Lah kalau ludah Ustadz, ludah ini nggak bisa tidak ini, standby-nya di mulut. Boleh nggak menelan ludah? Halo? Boleh? Ada kalanya menelan ludah itu batal puasanya, ada kalanya tidak. Makanya hati-hati. Ludah yang tidak membatalkan itu syaratnya 3. 3 syarat, kalau ludah ini ditelan tidak batal. Kalau terpenuhi 3 syarat. 1, ludahnya ludah sendiri. Ya. Nek ludah wong, ya, lagi jalan-jalan, ono ludah diincip. Wes gak enak buko. Wajib ludahnya ludah sendiri. Kalau ludahnya orang lain, batal. Lah kan bisa ya, misalkan ada keromantisan suami istri bisa bertukar ludah, bisa. Lah itu bisa membatalkan, hati-hati. Itu 1, ludahnya harus ludah sendiri. Yang kedua adalah ludah nggak bercampur sesuatu, murni. Campurnya es cendol ya, kumur-kumur pakai Coca-Cola. Akhirnya ketelan, ya batal. Jadi nggak boleh ada campuran sesuatu, murni ludah. Dan yang ketiga, ludah hanya di dalam mulut, tidak sampai keluar. Nah, kalau sampai keluar area mulut, kemudian kita telan lagi, itu batal. Hati-hati bapak-bapak yang biasanya Jumatan terus turu, terus ngiler, ya ngiler, turu, terus iqomah kaget, langsung diseruput masuk lagi, itu bisa batal. Kenapa? Sudah keluar dari area mulut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh, ya harus ekstrim, enggak ekstrim ya enggak paham-paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo, Bah. Ada Ustaz, terkait yang diterangkan tadi masalah katambat ya. Kalau sebatas ini boleh, tapi kalau lebih dalam enggak boleh. Lah sekarang kita menggunakan ini kan mesti ada sebabnya. Sebabnya gatel misalnya. Kalau hanya ini gatelnya enggak hilang karena di dalam. Pilih di gatel terus atau hanya gitu ya. Nek gatel terus gak betah Ustaz. Kali ini tuh kalau ndak notok, ya pasti gatel terus, mengganggu, apapun akan mengganggu. Lah itu tetap dihukumi batal po, pilih batal ya apa gatel terus, hukumnya bagaimana ini? Soalnya kan ada di fikih kan diterangkan, kalau kita masih kelihatan dari mata itu kan masih dihukumi luar, di kitab kan ada. Nah ini gatel terus, kalau hanya ini gak ketemu gatelnya, mesti harus katabat. Nah di sini ukurannya ya, monggo. Ya, milih gatel terus, apa milih batal? Pilihannya lebih jelas. Milih gatel terus apa batal? Ngono aslinya ya. Nah ini pembahasannya. Jadi ini ngomong masalah fikih Syafi'i atau fikih Maliki. Nah kita perjelas dulu. Kalau fikih Syafi'i nek ketat ya wes ketat.
Ya ibaratnya kita nyentuh wanita, kalau fikih Syafi'i sengaja nggak sengaja ya batal. Ya. Yang penting nggak ada penghalang. Berbeda dengan mazhab yang lain. Kalau fikih Syafi'i sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, ya batal. Beda kalau yang lain, kalau misalkan nggak syahwat masih nggak batal. Nah ini pembahasannya adalah tentang pertelingaan ya. Pertelingaan. Nah ini rinciannya seperti ini. Nah, ini pembahasan dalam mazhab Syafi'i. Yang dimaksud, astagfirullahaladzim, kok sih belum keluar aja? Ya, belum tak pencet berarti Bang. Jadi yang dimaksud dengan telinga, dalam telinga itu adalah bagian yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking. Bagian yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking saat kita membersihkan telinga. Dan ini kebanyakan ulama seperti itu berpendapat, ini jumhur ulama. Meskipun nanti ada pendapat Maliki bah. Ya, meskipun nanti ada pendapat mazhab Maliki. Nek gak di itu pakai cotton bud Ustaz gatel terus. Masalahnya gini, kalau misalkan kita batuk, gak diminumi obat, iki batuk terus Ustaz. Ayo, milih minum obat apa batuk terus? Lah pilihannya sama kayak gitu. Nah ini pembahasnya, pendapat yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i beda. Imam Ghazali ini bermazhab Syafi'i cuma kadang-kadang punya pendapat yang beda. Memasukkan sesuatu ke dalam telinga tidak membatalkan. Nah mungkin kalau dalam keadaan darurat bah ya, tapi jangan seenaknya. Kalau misalnya masih bisa diatasi dengan pendapat yang hati-hati, tetap dengan pendapat yang hati-hati. Karena jumhur ulama mengatakan batal kalau melebihi ke linking. Kalau mungkin wah ini gak tertahankan Ustaz. Ini kata dokter kalau nggak di ini bisa mati saya. Loh, darurat itu. Baru nggak apa-apa, saya pakai pendapatnya Imam Ghazali. Ya, tetap yang bermazhab Syafi'i kalau bisa. Jadi kalau memang dalam keadaan darurat bisa. Tapi kalau bisa diatasi dengan cara yang lain, tetap pakai pendapat yang hati-hati gitu. Ada lagi pertanyaan, monggo? Monggo digeser. Oh, ya monggo. Ya, terima kasih. Ini menarik nih pertanyaan Ustadz Fatoni ini. Karena contohnya ekstrim, jadi contoh Pak Fatoni juga ekstrim. Jadi kan ngapunten Ustaz, yang boleh meninggalkan puasa, artinya boleh tidak puasa, itu apa? Ini kan juga perlu dibahas. Ini terkait dengan batasan orang disebut sakit atau tidak. Jadi pertanyaan Abah Fatoni tadi, bisa jadi kalau gatelnya terlalu dalam atau gatel yang tak tertahankan, bisa dikategorikan sakit. Apakah boleh meninggalkan puasa daripada ragu seperti tadi misal? Nah mohon dijelaskan ini nggih. Turun. Ya. Kalau sudah tak tertahankan, wis kata dokter ini parah harus digaruk dan harus melebihi kelingking. Kalau misalkan masih ada pendapat yang membolehkan, tetap pakai pendapat yang membolehkan. Seperti Imam Ghazali dan Imam Malik. Sedangkan nggak ada pengaruhnya sama obat-obatan yang lewat mulut dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang memang sakit parah, dia itu harus tiga kali minum obat dan lain sebagainya, nggak boleh telat, itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti wajib qadha kalau misalkan sakitnya itu ada harapan sembuh. Tapi kalau sakitnya sudah divonis oleh dokter ini sakit, nggak ada harapan sembuh, ini terus sampai hari kiamat nggak akan ada harapan sembuh, cukup fidyah. Nah, itu diantara orang yang boleh meninggalkan puasa. Musafir boleh meninggalkan puasa, tapi musafir di sini harus dirinci. Musafir di sini ada syaratnya. Satu, misalkan jarak perjalanannya kurang lebih 81 km. Kalau nggak sampai, ya nggak dikatakan musafir. Berangkatnya sebelum fajar. Berangkat jam 3:30, itu sudah boleh tidak berpuasa. Ini syarat. Saya berangkat jam 3:30 ke Madura, gak puasa gak apa-apa, makan pagi, makan siang, gak apa-apa. Tapi kalau berangkatnya setelah fajar jam 7 pagi, itu sudah harus berpuasa karena sudah masuk area berpuasa. Dan beda kalau misalkan di tengah perjalanan kok gak kuat, boleh buko, boleh mokel, tapi mokelnya bukan karena sebagai musafir, tapi karena darurat, karena sudah gak kuat, ya, dalam kesusahan. Beda alasan sudah di situ. Orang yang nggak paham mengatakan ya itu musafir pokoknya perjalanan, tidak dilihat waktu berangkatnya kapan. Ya, ada orang makan
siang. Loh, kamu kok gak puasa? Musafir. Loh, emangnya kamu berangkat jam berapa? Nanti habis terawih. Berangkatnya habis terawih, wis gak puasa, gak bisa. Ya, musafir. Jadi banyak sebenarnya. Nah, anak kecil itu gak wajib puasa kalau misalkan belum balik. Tapi wajib bagi orang tua untuk memerintahkan berpuasa. Bagi orang tua wajib memerintahkan. Tapi bagi anak itu masih belum. Untuk apa? Melatih supaya terbiasa nanti. Nah, anak kecil. Yang kedua, orang gila. Orang gila nggak wajib berpuasa. Makanya kita itu jangan selalu suudzon. Ngelihat warkop kok banyak kaki, jangan suudzon, gak poso, dosa besar. Jangan dia itu orang gila. Ya, oh iya, katanya Ustadz harus husnudzon. Ini mungkin orang-orang gila. Orang gila nggak wajib puasa. Paham? Jadi husnudzonnya harus lebih dikuatkan daripada suudzon. Ya, ada yang baris lagi makan, orang gila paling nggak apa-apa. Bebas. Orang gila itu pernah saya sampaikan, masuk surga atau neraka, Bu? Surga. Kalau ada orang lahir dalam keadaan gila, mati dalam keadaan gila, full gila 100% seumur hidup, masuk surga. Kenapa? Gak ada dosa baginya. Makanya jangan direndahkan orang gila. Makanya Bapak Ibu kalau pengen masuk surga secara praktis, jadi orang gila. Gampang sebenarnya. Cuma mau nggak jadi orang gila? Kan nggak mau. Nah, orang gila nggak apa-apa, nggak berpuasa. Orang sakit juga boleh. Ya, sakit parah yang memberatkan, ya, bukan yang gatal telinganya, ya, gatal telinga masih bisa diatasi dengan pendapat mazhab yang lain, bahkan dalam mazhab Syafi'i pendapat yang dhaif dari Imam Ghazali. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua kalau misalkan sudah nggak kuat puasa, itu jangan dipaksa, boleh tidak berpuasa, cukup ganti fidyah. Orang tua. Terus ada lagi orang musafir. Nah, syaratnya kayak tadi, ya, tempat yang dituju kurang lebih 81, berangkatnya sebelum fajar. Orang hamil, orang menyusui juga boleh tidak berpuasa. Tapi kebanyakan orang yang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa, karpet dewe, cuma bayar fidyah. Nah, itu yang salah. Banyak yang seperti itu, 4 mazhab gak ada yang mengatakan orang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, cukup bayar fidyah, gak ada. Itu justru dirinci. Orang hamil atau menyusui kalau misalkan tidak berpuasa karena dirinya, keadaan dirinya, maka dianggap sakit. Jadi cukup qadha saja. Tanpa bayar fidyah kalau dia tidak berpuasa karena dirinya. Orang hamil atau menyusui, dia tidak berpuasa karena orang lain, karena bayinya. Saya kuat sebenarnya, cuma kasihan bayi saya. Nah, karena orang lain, maka qadha plus fidyah, itu pilihannya. Nah, yang sekarang yang berjalan, fidyah. Apalagi hamilnya tiap tahun, ya, suaminya nggak tahu diri, habis hamil dihamili lagi, ya, dihamili lagi. Akhirnya hamil wis, ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya, ngomong istri sendiri. Saya nggak boleh itu menghamili istrinya orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, hamil menyusui. Nah ini penjelasannya. Wajib mengqadha saja jika dia khawatir akan dirinya. Wajib mengqadha saja jika khawatir akan dirinya dan bayinya. Yang penting tetap ada kekhawatiran untuk dirinya. Wajib mengqadha dan membayar fidyah jika dia khawatir keselamatan bayi. Itu rinciannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo silakan. Mik. Saya boleh nyambung dulu kan sebelum Pak Bendan. Oh ya. Soalnya tadi masih belum selesai. Untuk masalah ini Ustaz, fikih itu kita memang menganut 4 imam ya tadi sebagai rujukan kita dalam beribadah untuk fikih. Apakah tidak ada penyesuaian dengan kondisi yang terbaru misalnya, dengan kondisi yang berbeda? Misal begini, bepergian dengan syarat tertentu, ini ngomong orang yang sehat ya Ustaz, dan memenuhi syarat sebelum sebelum fajar, perjalanannya sudah memenuhi syarat. Tetapi beliau ini misalnya seorang yang pejabat yang dengan naik kendaraan yang juga kendaraan mewah, jadi tidak merasakan capek dalam perjalanan, Tetap puasa. Nah, gitu. kenapa itu diizinkan untuk tidak puasa? Itu yang pertama. Sementara ngapunten seperti tukang,
tukang bangunan yang kerja berat itu, yang harus menghidupi anak istrinya dan tidak ada cara lain dia berpanas-panas, tentu beliau ini akan Lebih kesulitan, akan kepanasan untuk berpuasa. Kenapa di fikih belum ada yang menyampaikan beliau boleh meninggalkan puasa dengan qada atau apapun? Terima kasih Ustaz. Ya. Orang yang misalkan dia perjalanan dengan kendaraan mewah, yang saya sampaikan boleh tidak berpuasa, bukan sunnah tidak berpuasa. Artinya kalau memang dia kuat meskipun dia musafir, malah afdol tetap berpuasa. Jadi bukan sunnah untuk tidak berpuasa. Beda dengan jamak qashar. Kalau jamak qashar musafir lebih afdol di jamak qashar. Nah kalau yang puasa ini boleh tidak berpuasa. Kalau seandainya kuat berpuasa boleh apa enggak? Ya boleh. Justru yang afdol tetap berpuasa. Apalagi dia gak merasakan lapar, ya, haus dan lain sebagainya. Dan katanya siapa? Gojek itu nggak boleh berbuka. Orang yang bekerja di tempat-tempat yang mungkin sangat ya wes panas, gak kuat, boleh. Tapi dia itu berbukanya bukan pas tidak berpuasa dari awal. Tetap dia itu niat seperti biasanya, kok gak kuat, mungkin karena angkat-angkat dan lain sebagainya, gak kuat. Karena apa? Kesusahan pada dirinya. Tapi ingat, tetap wajib diqadha. Loh gak ada Ustadz, kerjanya seperti itu, ya cari hari libur. Masa gak ada hari libur sama sekali? Nah seperti itu ya. Jadi bukan gak boleh Gojek kepanasan ya karena cari nafkah. Loh kalau memang benar-benar gak kuat, bukan karena sebagai musafirnya, tapi karena apa? Sudah gak kuat. Ya, karena apa? Kesusahan pada dirinya. Boleh. Gitu. Bisa difahami? Jadi itu ada dalam pembahasan fikih kontemporer. Kadang-kadang ada fikih yang tidak dibahas oleh ulama-ulama salaf. 4 mazhab, ya kayak sekarang itu kan yo macam-macam, ya pakai obat mata misalkan, emangnya pernah dibahas pakai obat mata? Kan belum ada obat mata dulu di zaman ulama-ulama salaf. Boleh enggak pakai obat mata Bu di siang hari bulan Ramadan? Insto misalkan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh? Boleh atau tidak? Makruh. Itu dapat dari mana? Ini makruh. Yaitu kembali kepada 5 lubang yang gak boleh dimasuki. Mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Mata termasuk atau tidak? Gak termasuk. Artinya apa? Boleh. Ustaz terasa pahit-pahit? Boleh. Nek boleh. Ya, boleh. Meskipun 1 insto itu dihabiskan, boleh. Paling cuma bengkak matanya. Tapi tidak membatalkan puasa. Itu. Monggo silakan. Nggih, gara-gara pertanyaannya Ustadz Fatoni ini tadi. Ini Ustadz Fatoni ini ngasih. Gini Tat, ini kakak saya dulu pernah bahwa punya emah untuk berpuasa, mungkin 1-2 hari kemudian ada sedikit kambuh gitu Tat. Itu biasanya kalau tidak puasa disuntik dengan pereda sakit itu hilang. Nah kalau puasa gimana itu Tat? Karena kalau mau diteruskan ya tidak nyaman puasanya kalau tidak disuntik. Tapi batalkan puasa juga tidak nyaman. Gitu Tat. Karena itu bukan 5 lubang itu Tat ya kalau suntik kan. Yeah. Nah itu juga. Terus kalau memang itu diperbolehkan, bagaimana dengan yang seteman-temannya gitu infus dan lain sebagainya Tat? Yeah. Terima kasih. Ya, sekarang pembahasan tentang suntik dan infus itu dirinci oleh ulama. Kalau misalkan suntik atau infusnya obat, itu boleh. Tapi kalau misalkan isinya suplemen, ya makanan, akhirnya malah seger, ya itu yang membatalkan puasa. Ya tergantung, itu termasuk suplemen apa obat? Obat. Kalau obat aman, ya. Kalau misalkan suplemen batal, ya nanti diqadha. Orang yang mahnya akut misalkan, ya pengen berpuasa, dia tidak konsumsi obat, kok gak kuat di tengah perjalanan, gak apa-apa berbuka. Kalau memang itu akut, aduh kalau gak dilanjutkan ini malah parah. Tapi ya nanti tetap wajib diqadha. Ya, kalau misalkan tetap ada harapan sembuh. Yang gak usah qadha itu kalau tidak ada harapan sembuh, itu tidak usah diqadha. Gitu. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ada. Oh, ada.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk apabila di bulan puasa ini saudara kita atau orang tua kita meninggal Ustaz, yang wajib disarutang kan utang-utangnya. Untuk puasanya bagaimana, untuk sholat wajibnya juga bagaimana, seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang yang meninggal, bagaimana dengan sholat dan puasanya? Ya. Jadi orang yang kena kewajiban berpuasa itu orang yang mukallaf, akalnya masih oke, dia sudah balik dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah tidak mukallaf, ya kan ada orang tua yang sudah gak jelas, ya sudah pikun gak jelas, itu sudah tidak mukallaf. Jadi kalau sudah pas sakitnya itu sudah pikun, akalnya sudah itu sudah nggak wajib diqodho, karena sudah tidak ada kewajiban karena ketidakmukallafannya. Tapi kalau dia sakitnya ya karena sakit parah, cuma akal masih normal, berarti dia ada tanggungan tentang puasa dan sholatnya. Ini ada 3 pendapat, pernah saya sampaikan dulu waktu saat pembahasan bab sholat. Yang pertama adalah nggak perlu diqodho, ya tapi masa tega. Yang kedua adalah diqodho oleh keluarganya. Imam Subeki itu yang mempraktekkan, ulama-ulama dulu. Jadi diqodhoi oleh keluarganya, sholatnya yang ditinggalkan selama dia sakit, saat dia benar-benar masih mukallaf. Karena sholat itu nggak bisa ditinggalkan, ya meskipun dia itu sekarat apapun nggak bisa gerak, selama akal ini masih berfungsi, tetap wajib sholat dan sholatnya bebas. Makanya kan dikatakan dalam hadis Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salat dengan berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbaring, kalau nggak bisa telentang, kalau nggak bisa dengan isyarat, kalau nggak bisa baru disolatkan. Nah, kalau misalkan ada seminggu utang, ya sudah boleh pakai pendapat yang kedua dengan digantikan oleh keluarganya. Yo keluarganya banyak, wes tinggal dibagi, kamu hari pertama, kamu hari kedua, hari ketiga, jadi sehari selesai. Yang ketiga, ada lagi pendapat dibayarkan fidyah satu sholat atau satu puasa juga dengan 1 mud. Nah silakan dipilih, kalau bisa jangan pakai pendapat pertama, kasihan. Ya boleh pendapat yang kedua digantikan oleh keluarganya, yang ketiga dibayari fidyah. Ya minimal tanggungannya nanti ya agak berkurang lah nanti. Sholatnya tidak sholat, 1 sholat berarti sehari itu 5, berarti 5 mud. Kalau puasa berarti ya tinggal dihitung berapa puasa. 1 mud itu 6,75 ons. Kalau mau dibulatkan 7 ons. Kalau mau gampangnya 1 kilo. Nah, silakan boleh dipilih. Mau pendapat kedua atau ketiga. Kalau yang ke 1 ya ojo lah ya, keluarga kita masa dibiarkan nanti bertanggung jawab di akhirat, repot nanti. Gitu, jelas? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terakhir? Enggak ada? Sudah enggak ada? Terakhir, sebelum saya tutup. Tentang zakat yang kadang-kadang orang-orang banyak gak paham. Kalau ada orang meninggal tanggal 15 Ramadan, wajib zakat fitrah atau tidak? Tidak. Nah kan, bingung beneran? Ada orang meninggal tanggal 15 Ramadan, wajib dizakati atau tidak itu? Syarat orang wajib dizakati mendapati sebagian Ramadan, mendapati sebagian Syawal. Kalau orang matinya tanggal 15, dapat Syawal atau tidak? Enggak, berarti enggak wajib. Faham? Dapat Ramadan, dapat Syawal. Ada orang meninggal malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib atau tidak? Masuk Ramadan, dapat Syawal, wajib. Ada bayi lahir di hari terakhir Ramadan, siang hari, wajib zakat atau tidak? Wajib. Dapat sebagian Ramadan, dapat takbirannya, Syawal. Paham? Ada bayi lahir di malam takbiran, wajib zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena cuma dapat Syawal, tidak dapat Ramadan. Ada orang meninggal di hari terakhir Ramadan, wajib zakat atau tidak? Halo ini. Di hari terakhir Ramadan dapat belum dapat Syawal, ya, cuma dapat Ramadan.
maka tidak wajib itu ya. Biar nggak bingung karena banyak yang nanya, Ustadz ini orang tua saya meninggal wajib zakat apa enggak? Ya dilihat dapat Ramadan sama dapat Syawal. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat karena mulut saya sudah mulai kering ya. Habis ini mau lanjut lagi. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan via WA ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.